Okay, we have to continue our topic about explanation text. Yeah, explanation text. This chapter actually doesn't exist. It's not exist on our textbook because this is additional material, additional unit. Because this is one of the chapters or units that will be presented in PAS, ya, penilaian akhir semester. So I should have, and we all should have this chapter explanation text. Ya, jadi teks explanation ini tidak ada di buku, makanya saya berikan slide-nya, poin-poinnya. Karena ini salah satu materi untuk PAS nanti, ya. Okay, what is explanation text? Explanation text, kalau kita melihat dari katanya, explanation itu kan noun, ya. Dari kata kerja atau verb explain, and then it has suffix ion, ya, atau tion. Explanation, jadi penjelasan. Jadi explanation text penjelasan. Lalu apa yang dijelaskan? Apa yang dijelaskan? Apa yang dijelaskan? Nanti kita lihat di sini. Jadi goals of the chapter, tujuan dari pembelajaran ini adalah the students are able to read an examples or read some examples of explanation text. It can be natural and social phenomena, and all of you should identify the social function of the text, and all of you should understand the structures of the text, and all of you should do an explanation text questions like reading comprehension. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa memahami dan membaca contoh teks eksplanasi. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa mengidentifikasi fungsi sosial atau tujuan dibuatnya teks itu. Dan yang ketiga, kalian bisa memahami struktur pembentuk teksnya. Dan yang terakhir, bisa mengerjakan soal reading comprehension dari explanation text itu. Nah, in this slide, I divide into 4 parts: definition, social function, examples, and structures. Ya, or structures and then examples. Jadi slide ini saya bagi menjadi 1, pengertian dari explanation text itu apa. Yang kedua, tujuan dari explanation text itu apa. Yang ketiga, struktur dari explanation text itu apa. And the last, read an example of explanation text, membaca contoh dari explanation text itu. Ya. Pertanyaannya, explanation text itu apa? Okay, look at this slide, look at this chapter, look at this picture, children. Ini gambar apa, nah? Gambar apa ini? Earthquake. Earthquake, good. Kemudian ada pertanyaan di bawahnya, how did it happen? Mengapa bisa terjadi? Kalau ada pertanyaan how, berarti kan menanyakan tentang proses, ya. Bagaimana? Berarti menanyakan tentang proses. How did it happen? Oh, kok bisa? Bagaimana bisa terjadi? Berarti menanyakan proses, kenapa sih bisa terjadi gempa bumi? Ya. Jadi the social function of the explanation text, actually the definition at first, text which describes how or why something happens. Teks yang menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu itu bisa ada, bisa terjadi. Jadi menjelaskan, tujuannya berarti apa? Social functionnya menjelaskan, to explain how and why something in the world happens. Menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu di dunia itu bisa ada, bisa terjadi. Dan fokus dari explanation text ini adalah ngomongin tentang prosesnya. Ya.
Ngomongin tentang prosesnya. Proses kenapa sih bisa terjadi gempa bumi? Dijelaskan prosesnya. Kenapa bisa terjadi hujan? Dijelaskan prosesnya. How does photosynthesis works? Atau how is tsunami happen misalkan? How does earthquake happen? Bagaimana sih gempa bumi terjadi? Berarti jelaskan prosesnya. Jadi explanation text itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses bagaimana sesuatu itu bisa terjadi atau bisa ada. Nah, bisa tentang social phenomena and natural phenomena. Bisa tentang fenomena sosial, bisa tentang fenomena alam. Ya. Kita lihat strukturnya dulu. Let's see the structures of the text. Nah, every text in English has structures. Setiap teks di bahasa Inggris punya struktur. Ya. How to arrange the text in English. This in the form of explanations. Bagaimana sih cara menentukan struktur text explanation itu? Yang pertama, struktur yang pertama, the first structures is general statement. Statement umum. Apa maksudnya general statement? Sebelum kalian menjelaskan tentang prosesnya, kalian jelaskan dulu di bagian general statement ini adalah definition-nya, perkenalannya, perkenalan topik. If you want to describe, if you want to explain about earthquake, so in general statement, you must define what is earthquake itself. Apa sih gempa bumi itu? Jelaskan dulu gempa bumi itu apa. Oh, gempa bumi, nah, ini. Sebelum kalian jelaskan proses kenapa terjadi gempa bumi, di bagian general statement terlebih dahulu kalian jelaskan dulu introducing or identifying the phenomenon in paragraph 1. Ya. Perkenalan, memperkenalkan atau mengidentifikasi fenomenanya yang dijelaskan. Kalau kalian ingin menjelaskan tentang bagaimana hujan bisa ada, jelaskan dulu hujan itu seperti apa. Baru kemudian in paragraph 2 or in the second structures, this is the sequence of explanation, ya, sequence of explanation. The sequence of explanations. Urutan penjelasan. Urutan penjelasan. Jadi di bagian kedua, this is the most important part in explanation text because the explanation sequence should consist of series of happenings, actions, causes, or process. Bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Kalian jelaskan prosesnya secara berurutan from the first, then, after that, in the end. So you have to explain in order, sesuai dengan urutan. Ya, sesuai dengan urutan. Baru, in the last paragraph or in the last structures, this is optional, pilihan. So it's not obligations, tidak wajib ada. Adalah conclusions, bagian kesimpulan. Ya. The statement can tie up the explanations. You can conclude your text or your explanation text, but this is optional. The most important part is general statement and sequence of explanation. Yang paling penting dua ini, general statement dan sequence of explanation. Okay, let's see this kind of example. Lihat contoh ini. Lihat bagian pertama, struktur ini. Ini namanya general statement. Contoh. This text will explain about how self-confidence form. Bagaimana rasa percaya diri itu bisa terbentuk. Lihat bagian general statement ini di paragraf pertama ini. A sense of self-confidence will make someone easy to adjust to the new environment, have a strong grip on life, and be able to contribute their potential. He is also capable of learning and working hard to achieve progress and full of confidence in the world he lives. How does self-confidence form? Ya kan? Bagian general statement ini, sebelum kalian jelaskan bagaimana sih rasa percaya diri itu bisa terbentuk, kalian jelaskan dulu di bagian pertama ini, apa sih percaya diri itu? Oh, ternyata rasa percaya diri itu bisa membuat seseorang to adjust to the new environment.
bisa apa? Memposisikan diri terhadap lingkungan yang baru. Have a strong grip, punya pendirian yang kuat dalam hidup, and be able to contribute their potential, dan bisa menyumbangkan bakatnya mereka, potensi mereka. And he's also capable of learning and working hard. Dan dengan rasa percaya diri itu mereka bisa apa? Belajar dengan giat, bekerja keras to achieve progress, untuk mencapai progresnya dan kemajuannya. Dan full of confidence in the role he lives. Dan rasa percaya diri terhadap peranannya dia di masyarakat. Lalu penutupnya apa? How does self-confidence form? Bagaimana sih rasa percaya diri itu bisa terbentuk? Nah, ini namanya general statement ya. Jadi si penulis belum menjelaskan bagaimana prosesnya, tapi jelaskan dulu, oh percaya diri itu seperti ini. Baru kemudian di paragraf selanjutnya, in the second structure, we know it by sequence explanation. Penjelasan yang berurutan. So you have to explain in order, in a sequence. Harus berurutan. Lanjutkan. When childhood, self-confidence is formed by the attitude of acceptance, appreciation, and affections in a family. Oh, ternyata waktu kecil itu namanya rasa percaya diri itu terbentuk karena apa? Karena sikap di keluarga, sikap diterima, diapresiasi, dihargai, disayangi dalam keluarga. But this still doesn't stop there. Tapi nggak cukup sampai di situ. Karena apa? Pengalaman anak menuju dia dewasa dan remaja, ditambahkan itu ternyata ada juga children experience and adolescence and adulthood. Pengalamannya remaja dan dewasanya dia. At each of these times, the environment and problems face also change and contribute to the development of one's personality. Dalam tahapan ini, lingkungan dan permasalahan juga bisa merubah dan ikut berkontribusi terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Ini di paragraf kedua, menjelaskan proses bagaimana self-confidence itu terbentuk. Ya, ini bagian paling penting karena ini adalah bagian penjelasannya. Jadi kalian harus jelaskan secara rinci, secara urut. Oh, ternyata self-confidence formed when childhood is formed by the attitude of acceptance. Baru yang selanjutnya masih di struktur yang sama ya, sequence explanation, dilanjutkan. The process of forming self-confidence begins with an understanding of the strengths and weaknesses that are owned by the able to generate positive reactions. Ternyata proses pembentukan percaya diri itu dimulai jika seseorang bisa memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Untuk apa? Untuk bisa di-generate, diaktualisasikan terhadap reaksi yang positif and use all the advantages that exist in the individual to create self-confidence. Dan menggunakan semua kelebihan yang dia miliki untuk apa? Untuk menciptakan rasa percaya diri. Karena because self-confidence is the source of our own strength. Karena rasa percaya diri adalah sumber dari kekuatan yang paling utama. To can get along with the social environment. Untuk apa? Untuk bisa berjalan searah dengan lingkungan sosial. And people who have confidence will act decisively and have an optimistic attitude. Orang yang punya percaya diri itu bisa apa? Bisa bertingkah tepat dan punya sikap yang optimis. Life motivation is more meaningful and has high self-esteem. Motivasi hidup yang sangat bernilai dan juga punya self-esteem, semacam kayak harga diri yang tinggi. Nah, ini adalah contoh dari explanation text. Ya. Jadi harus dijelaskan secara berurutan. Itu adalah materi tentang explanation text. Jadi intinya explanation text adalah teks yang menjelaskan tentang proses bagaimana sesuatu itu bisa ada, bisa terbentuk. Ya. Kalau kalian belajar tentang geografi, belajar tentang bagaimana hujan, bagaimana tsunami, bagaimana gempa bumi, bagaimana a season can change every time, every year, it means that you are learning about explanation text. Ya. Kalau kalian belajar di sosiologi about acculturations,
about social interactions, bagaimana sih how social interactions form, bagaimana interaksi sosial bisa terbentuk, itu belajar tentang explanation. Yeah. So the subjects like geography, sociology, and economy, they have chapters or units that tell about explanations. That tell about explanations. Itu, ya. Jadi itulah maksud dari explanation text itu, ya, Nak ya.